Karim surah An-Nisa ayat 157. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwasanya karakter mereka itu sama seperti Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengatakan bahwasanya mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkan, melainkan apa yang mereka salib itu diserupakan seperti Nabi Isa. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Saya uraikan lagi sedikit. Saya uraikan sedikit teman-teman sekalian, adik-adik saya sini. Ketika Allah berfirman wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, Allah menekankan bahwa mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salibkan itu diserupakan sama seperti Al-Masih. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kalian salibkan telah dijadikan serupa, yaitu menjadi Kurios dan juga menjadi Kristus. Nabi Isa itu Tuhan, Kurios. Yesus itu Kurios, Yesus itu juga adalah Kristus. Dua gelar ini itu diberikan kepada Yesus anak Maria, seibarat Nabi Muhammad disebut Sayyid. Sayyid, Tuan. Jadi Yesus Tuan, Yesus Kristus. Nanti ada oknum yang diserupakan dengan itu, yaitu yang disalib. Maka dikatakan oleh khutbah Petrus, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Persis dengan yang di Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Subhanallah. Ini semakin terang. Al-Quran mengatakan Nabi Isa AS diserupakan bagi mereka. Petrus juga dengan terang mengatakan bahwa yang dinubuatkan Nabi Daud itu tidak tinggal di kubur, tidak mengalami kematian, dan yang mengalami kematian itu diserupakan menjadi Tuhan dan Kristus. Subhanallah, Masya Allah. Nah, ini pendalaman materi yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan saudara-saudara Kristen mau mendengarkan khutbah Petrus di data nomor 40. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Jadi teman-teman Kristen yang masih ingin kemudian belajar lebih jauh, ya, supaya kembali ke Bible, back to Bible. Gimana deh? Kis 2 nomor berapa tadi? 40. Kis 2 itu mulai dari 29, 30, 31, 32 sampai nomor 40. Di situ nubuatan tentang Daud. Apakah saudara Kristen ini percaya nubuatan Daud itu akan terjadi? Kalau nubuatan Daud itu akan terjadi, mereka harus mengakui bahwa ada Kristus yang tidak mati, ada Kristus yang tidak ditinggal di kubur. Harus, wajib. Mereka juga harus mengakui bahwa ada Kristus yang diangkat oleh tangan kanan Allah ke langit tanpa melalui kematian. Mereka harus percaya itu. Kalau mereka percaya tentang anak Daud yang akan duduk di takhta Daud. Itu. Mereka harus percaya. Dan mereka juga harus percaya bahwa ada yang disalib. Nah, yang disalib inilah yang kemudian yang dijadikan oleh Elohim menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Bahwa aku menjadikan iblis sebagai pemimpin bagi mereka. Saya kira materi kita ini memang perlu dalam surah Al-A'raf ayat 27. Di sana dikatakan inna ja'alna sayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi Rabb bagi orang-orang yang tidak beriman. Innahu mutasyabbihatin awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan pelindung selain daripada Allah. Terjawab, Al-Quran tidak keliru. Al-Quran benar-benar menyatakan hal yang sangat-sangat akurat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27, Al-A'raf ayat 30. Bahkan dikatakan di dalam As-Sukhruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan,
maka iblis akan menjadi teman karibnya. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Nah, itu dia. Sekarang saya serahkan kembali kepada sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf, saya hanya memberikan pengantar saja. Habis itu saya mau bikin kopi lagi. Silakan. Ya, izin, bentar. Jadi gini, Bang Juma. Tadi si Krisna ini diskusi sama Uti Nora. Nah, ini naik lagi Krisnanya. Gara-gara nonton debat Bang Juma dengan RK, dia bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, kenapa Yesus Kristus itu ada dua? Jawaban Pak Pendeta sangat ini Gurunda, imani aja kata Pak Pendeta. Jadi Bang Krisna ini dalam rangka terguncang gara-gara menyaksikan debat Gurunda Juma dengan RK. Ini gara-gara si RK nih, parah ini. Alhamdulillah, Saudara Krisna, maafkan saya Bang. Saya menyampaikan isi Quran karena itu adalah amanat sebagai seorang Muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara baik. Wabil hasanah, dan juga dengan cara yang baik. Ini perintah dari Tuhan kami, Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian kami diperintahkan untuk belajar, Iqra. Maka kami belajar dari buku-buku tentang tanaman kami pelajari, buku-buku tentang embrio kami pelajari, buku-buku tentang ekosistem kami pelajari, bahkan sampai ke buku-buku yang membahas tentang bumbu makanan pun kami pelajari. Jadi ketika datang sekelompok saudara kami Kristen memberitakan buku yang mereka sebut Injil, maka kami bahagia karena kami diberi kemudian kisi-kisi untuk belajar, materi untuk belajar. Karena Islam tahu ilmu pengetahuan yang Tuhan tuangkan di atas muka bumi itu sangat luas, cakupannya sangat luas. Kami pelajari Al-Quran menarasikan ada yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Bible ternyata menyerukan hal yang sama. Menariknya, apa yang menjadi nuansa Quran sebagai bimbingan kepada manusia akhir zaman, itu betul-betul teraplikasi di dalam Bible. Contoh misalnya, ketika dikatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu tabiatnya adalah lebih buruk dari makhluk, seburuk-buruknya makhluk kata Quran. Nah, pola ini saya berpikir tuh bahwa tidak ada kemudian seekor binatang yang menyembah, mempertuhankan sesamanya binatang. Tetapi ada makhluk yang diberi akal, sudah tahu yang disembah itu adalah pernah jadi manusia. Bahkan mereka menyatakan mati terkutuk di atas tiang salib dan dilahirkan oleh manusia. Tapi mereka nggak pernah mikir gitu loh. Nah, inilah yang Al-Quran sampaikan, ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Yang mereka ikuti hanya dogma, doktrin, persangkaan, duga-menduga, hayalan, halusinasi, harapan semu, mimpi-mimpi yang indah, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Apesnya, kalau cuman Al-Quran yang menarasikan itu, berarti Al-Quran ini ya cuman sepihak. Tapi faktanya tidak. Ketika Al-Quran mengatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatim kafirin. Ini ternyata diaplikasikan juga di dalam pengajaran Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang beribadah kepadaku. Banyak orang yang memuji aku, menyembahku, memanggilku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermukjizat pakai namaku. Mereka sudah mencapai puncak langit. Bisa bermukjizat hanya dengan menyebut namaku. Tapi aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Al-Quran saya mengatakan apa? Pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada sembahan-sembahan mereka selain daripada aku akan diingkarinya. Subhanallah. Kalau Al-Quran kami ini sudah final, iman kami Al-Quran,
Terlepas daripada adanya Bible, enggak goyang iman kami. Kami akan percaya sampai mati, sampai titik darah penghabisan, sampai roh keluar dari jasad, kami akan percaya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan pola karakteristik keimanan kami yang berdasarkan terhadap ilmu, logika dan wahyu. Nah, ternyata orang Kristen pasang badan minta untuk diuji keimanannya dengan dia mencoba untuk masuk ke ranah keislaman, mengajarkan kekristenan dengan menggunakan istilah Al-Quran, menyebarkan Kristen dengan pola-pola nyamar-nyamar jadi Islam, melancarkan aksi-aksi pemurtadan dengan segala macam bentuk cara. Itu sama halnya mereka minta untuk kami uji. Maka kami uji, kami pelajari, kami kaji, kami uraikan. Kami netralisirkan ajaran Bible itu dari dogma dan doktrin. Apa hasilnya? Ternyata Yesus benar menjadi musuh bagi orang-orang Kristen kelak. Ternyata Kristen betul mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Siapa yang akan kita persalahkan dan siapa yang akan kita anggap keliru? Saatnya orang Kristen menggunakan kepala masing-masing. Jangan pakai kepala daripada siapa? Daripada pendeta, daripada pastor. Kenapa Bang Suma? Tengok anak kecil umat Islam. Lihat mereka. Usia 2 tahun sejak mereka bisa berjalan, bisa berbicara, mereka dituntun oleh agamanya untuk belajar Iqra. Sampai mereka harus berbicara dengan terpatah-patah. A, ba, ta, tha, an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terkantuk-kantuk mereka. Salah mereka dicubit paha sama ibu ayahnya. Keliru mereka baca Quran, mereka ditepuk pundaknya sama ayahnya. Tengok standarisasi anak usia 3 tahun. Coba Anda uji dengan pendeta yang sudah bangkokan, yang sudah kaya raya, rumahnya sudah jadi gedung, kendaraan-kendaraan mewah yang dia punya. Suruh baca kitab Anda dalam bentuk original teks. Uji dengan anak TK Islam dengan membaca Al-Quran dalam original teks. Bandingkan, Anda akan menemukan seibarat manusia dengan kambing. Yang satu cuma bisa bunyi kambing, tapi manusia. Anak kecil masih bayi, masih orok. Itu sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran dalam bentuk original teks. Anda kenal bom-bom? Besar perutnya, matanya bola, pongah, sombong sesombong-sombongnya ketika dia berbicara di depan publik. Suruh baca Yunani, suruh baca original teks kitabnya. Dia bawa kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Keluaran, dalam kitab Mazmur, Yesus Kristus nyetang. Suruh baca Ibrani. Inilah penipuan yang tidak pernah kalian sadari, wahai saudara-saudaraku jemaat-jemaat. Bagaimana mungkin seorang hanya berdasarkan titel sarjana teologi yang tidak mengerti original teksnya, tidak paham tentang seluk-beluk bahasa dari firman itu, mereka mengajarkan kalian, sementara mereka sendiri nggak paham. Cobalah, seibarat anak kecil ngajarin kalian Al-Quran, dia anak ini tidak bisa bahasa Al-Quran. Apa yang terjadi? Jadi pendeta pastor yang tidak ngerti original teks kitabnya, saya katakan seibarat anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lantas mereka membuka praktek. Itulah pendeta, itulah kelas pastor. Ini sadar enggak teman-teman Kristen ini? Sadar enggak tuh? Diajarkan oleh seseorang tentang kimia. Orang yang tidak ngerti daripada takaran-takaran rumus-rumus kimia, tidak mengerti tentang simbol-simbol kimia, ngajarin tentang Tuhan, ngajarin tentang kimia. Bagaimana bisa nyambung? Cobalah. Maka Al-Quran datang menyeru bukan hanya kepada orang non-Yahudi, bahkan ahli kitab. Yang di sana tersusun Nabi diutus, yang di sana tersusun kitab diwahyukan. Tapi apa kata Allah? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, ya ahlal kitab, telah datang Rasulku
untuk mengembalikan kalian kepada jalan yang lurus yang sudah jauh kalian tinggalkan. Kalau ahli kitab aja dipanggil, saudara, lalu bagaimana kita ini yang bukan ahli kitab? Bagaimana kita ini yang bukan Bani Yakub, yang tidak ada nabi diutus kepada kita? Maka jangankan kita yang bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Abraham, mereka saja yang mendapatkan warisan kitab suci dan para nabi masih diseru kembali kepada Quran. Apalagi kita. Lantas kita sombong. Oh enggak mau. Kenapa enggak mau? Aku lebih percaya kepada agamaku. Kenapa bisa? Karena agamaku itu kasih. Yang ngajarin siapa? Pendeta pastorku. Memang pendeta pastormu itu ahli kitab? Bisa ahli kitab dia. Dia bisa baca Ibrani. Dia bisa baca Aramaik. Dia bisa bahasa Suryani. Dia bahasa Yunani. Enggak. Ya apa bedanya? Apa bedanya dengan anak TK? Masih mending anak TK Islam. Mereka bisa membaca original teksnya. Artinya ketika mereka membaca original teks, ada yang mencoba merubah terjemahannya, menyelewengkan kemudian terjemahannya, membawa terjemahannya itu sesuai dengan pesanan politik, ekonomi dan seterusnya, maka original teks itu akan teriak, itu salah Cak Ayu, itu keliru Cak Ayu, yang benar itu seperti ini. Tapi kalau yang sekarang, tiap tahun direvisi, dikoreksi, diperbaiki. Apanya ini? Sudah kayak begitu, saling menyalahkan. Saya atas nama ini mengakui bahwa memang lembaga Bible Indonesia mengalami kesalahan-kesalahan. Lalu sebuah agama yang sudah memiliki kitab yang dianggap suci bermasalah, sudah pasti agama itu adalah agama yang punya masalah. Sebuah agama yang punya masalah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sirat jembatan untuk menuju kepada ridha-Nya pencipta langit dan bumi. Apa kata RK ketika saya berdebat? Saya memang mengakui bahwa di dalam lembaga terbitan lembaga Indonesia itu ada kesalahan. Oke. Lu pikir itu masalah biasa? Kesalahan seperti itu lu pikir itu sepele? Masalah seperti itu dianggapnya sesuatu yang tidak ada artinya? No, bagi orang yang berakal, ketika sebuah lembaga agama resmi melakukan satu kesalahan fatal, tetapi tidak dirubah dan tidak disadari, maka percaya sama saya, demi kebenaran agama itu bermasalah. Karena yang disebut kalam ilahi, yang disebut firman Tuhan, mustahile bisa dikoreksi oleh manusia, mustahile bisa diperbaiki oleh manusia, mustahile bisa direvisi oleh manusia. Kalau direvisi, kalau dikoreksi, kalau diperbaiki, berarti lebih pantas yang mengoreksi menjadi Tuhan daripada yang berfirman tersebut. Lebih pintar yang mengoreksi daripada yang berfirman. Lebih hebat yang mengoreksi, yang merevisi daripada yang berfirman. Dengan demikian, harusnya yang kalian sembah adalah yang mengoreksi, jangan yang berfirman. Nah inilah hal yang perlu kemudian Islam itu datang. Inilah hal kenapa Nabi Muhammad itu diutus. Apa kata Yesus dalam kitab kalian? Dia akan datang mengajarkan segala kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia itu harus diinsapkan? Karena pengajaran Kristus, penyembah Kristus palsu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka harus ada yang diutus untuk membersihkan dunia ini dari dosa. Siapa itu? Dinul Islam. Sekira begitu sebagai penutup pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang mau mengambil alih. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Baik, ada tamu baru, kita sapa dulu. My Lord. Selamat malam, My Lord. Selamat malam Bang, ya silakan. Ya, ada yang mau didiskusikan? Bentar izin Bang Dito, mending fokus ke Bang Krisna dulu, Oh ya, baik. Bang Lord nggak lagi ngapa-ngapain ya, sabar dulu ya. Silakan, Krisna. Krisna, monitor Krisna. Bang Krisna ini sebenarnya jaringannya satu nggak bagus. Dia sering mental-mental. Iya, Bang. Gimana Bang Krisna? Monitor? Iya, Bun. Masuk suaranya, Bun.
Masuk bang, kurang keras sedikit. Iya, iya, iya. Ya, silakan bang. Bagaimana menurut abang Ini yang dipaparkan oleh Bang Zuma? Saya kan mau bertanya ini. Kalau di dunia itu kan banyak agama, kenapa harus Islam? Silakan ya, Bang Zuma. itu aja Bunda. Baik, di dunia ini ada banyak agama, kenapa harus Islam? Bang Zuma? Iya. Mohon izin. Kenapa harus Islam? Islam itu apa? Kok harus Islam sih? Islam itu berasal dari akar kata salam. Salam artinya selamat, damai sejahtera. Bagaimana manusia itu kemudian dikatakan bisa selamat? Ya harus damai sejahtera. Bagaimana manusia itu harus damai sejahtera? Ya harus selamat. Berarti solusinya kemana? Ya ke Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, agama samawi itu ada 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga adalah Islam. Yahudi adalah sebuah pengajaran yang diajarkan kemudian oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Yakub dari keturunan Yehuda. Maka kelompok ini memiliki sebuah ajaran yang mana ajaran itu ya hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Kita bukan orang Yahudi, kita tak ada di sana berarti. Apakah pertanyaannya, apakah cuman orang Yahudi yang mau selamat? Yang ingin damai sejahtera? Tentu tidak, bukan? Kemudian agama langit yang kedua adalah Nasrani. Nasrani, Nazaret, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka kemudian disebut Nasrani karena ajaran itu hanya untuk orang-orang yang ada di Nazaret. Hanya berbicara mengenai kelompok. Kelompok Yehuda, kelompok Nasrani, kelompok Nazaret. Hanya orang-orang kelompok. Apakah cuman orang Yahudi, orang Nasrani yang pingin selamat, yang pingin damai sejahtera? Oh, enggak mungkin. Yang lain juga pingin. Maka apakah akan diutus lagi untuk satu kelompok saja? Enggak. Kenapa? Karena usia dunia ini enggak panjang. Kalau begitu, harus ada ajaran yang sifatnya global. Maka disebutlah Islam. Kenapa disebut Islam? Tidak berpihak kepada Arab, tidak berpihak kepada Asia, tidak berpihak kepada bule, tidak berpihak kepada orang Bugis, Makassar dan seterusnya. Kenapa harus Islam? Karena sifatnya adalah mayoritas. Dia adalah global, seluruh manusia. Makanya Nabi Muhammad diutus untuk apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyina lin-nas. Untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya ya Bani Adam, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Kalau kemudian ajaran Yahudi, Shema Israel, 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 Israel. Yesus gimana? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Israel, Israel, Israel. Lalu kita yang bukan Israel kemana? Litubayyina linnas. Kepada seluruh umat manusia aku utus engkau membawa risalah Al-Quran. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja yang beriman. Mau suku apapun dia. Dari bangsa apapun dia. Tinggal di pulau manapun dia. Bahasa sehari-hari apapun yang mereka gunakan. Mereka semua dipanggil selama mereka beriman. Begitu juga ketika dikatakan ya ayyuhal kafirun. Siapa yang kafir ini? Tidak terlepas orang Arab kah dia? Orang Bugis kah dia? Seluruhnya. Tapi kalau ajaran para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, itu hanya bersifat global, temporer.
Ajarannya hanya kesukuan, kelompok tertentu. Berbeda dengan Islam. Makanya agama langit yang terakhir disebut Islam. Karena tidak berpihak kepada satu kelompok. Semuanya. Semua manusia tentu ingin selamat. Tentu semua manusia ingin damai sejahtera. Sekarang saya ingin menjadi orang Yahudi. Bisakah? Nggak bisa. Saya ingin menjadi orang Nasrani. Bisakah? Nggak bisa. Kecuali yang mau, rela, ikhlas. Dungu, pingin menjadi serigala, nyamar-nyamar menjadi Yahudi. Nyamar-nyamar menjadi keturunan Israel. Nyamar-nyamar jadi pengikut Yesus. Tapi bukan Bani Israel. Itulah serigala yang bergigi ompong. Artinya bahwa ketika ditanya kenapa harus Islam, ya karena Islam itu adalah agama yang diwahyukan dari langit untuk seluruh umat manusia. Agama yang rasional. Agama yang tidak kesukuan. Agama yang tidak hanya berfokus pada satu ajaran untuk sekelompok orang. Tapi seluruh rahmatan lil alamin. Litubayyina linnas. Seluruhnya. Nah itu. Jadi kenapa harus Islam? Karena nabi-nabi yang lain mengejar untuk dirinya agar damai sejahtera. Mengejar dirinya agar kemudian selamat. Begitu juga utusan-utusan yang datang sebelum Nabi Muhammad. Dia juga mengajarkan umatnya, kaumnya untuk damai sejahtera. Kenapa Yesus mengajarkan A? Kenapa Yesus melarang B? Kenapa Musa melarang A? Kenapa Musa melarang B? Kenapa dia perintahkan A, B, C? Kenapa dia larang A, B, C? Apa yang mereka kejar? Damai sejahtera. Apa yang mereka impikan? Keselamatan. Damai sejahtera, keselamatan. Ya Islam lah itu. Makanya Yesus digelari apa? Juru selamat. Tidak disebut juru Yahudi, juru Kristen, juru Hindu, juru Buddha. Dia disebut sebagai juru selamat. Ma makna fil lugatil Arabiyah? Salam Ibrani, salam salama dalam bahasa Quran. Jelas. Jadi Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen. Yang juru Kristen itu ya Kristus yang keluar dari kubur. Itu berbeda. Itu berbeda, yang keluar dari kubur itu berbeda. Berbeda oknum dengan Kristus yang datang mengajarkan damai sejahtera. Yang juru selamat itu berbeda dengan dia Kristus yang keluar dari kubur, itu beda. Demikian, mungkin ada tambahan dari adik-adik saya, teman-teman saya, silakan. Masya Allah, sudah cukup mantap, luar biasa. Kami pun juga mengambil jadi suatu hikmat pada saat ada yang bertanya seperti itu, kita semuanya sudah catat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Brenda. Oke, ini host itu Tris udah kelihatan belum di bawah? Karena dia sering mental karena akunnya private, hanya host yang bisa melihat permintaannya. Boleh nggak ada, belum ada Kang Dito. Fokus ke ini aja dulu sekarang. Nanti nunggu sambil nunggu Bang Krisnanya. Baik. Siap. My Lord, open your mic. Silakan dibuka mute-nya. Ya, silakan Bang, ya. apa yang mau didiskusikan, silakan bernarasi terlebih dahulu, kemudian apa yang mau ditanya dan didiskusikan. Silakan. Oke, saya buka di surat Al-Anfal ya, ayat 55. Di situ disebutkan sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk seburuk-buruknya dalam pandangan Allah ialah orang kafir karena mereka tidak beriman. Terus ayat kedua dari surat Al-Bayyinah ayat 6. Min syarul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik dari ahli kitab Yahudi, Nasrani itu adalah seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya ciptaan. Nah, dari kedua ayat ini baru saya temui di Islam, karena di kitab agama lain, di Kristen atau Yahudi atau Hindu, tidak pernah sang pencipta menyebut ciptaannya sendiri sebagai seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya ciptaan, atau sejelek-jeleknya makhluk hidup gitu ya. Baru di Quran doang saya lihat gitu. Ya, silakan tanggapannya. Terima kasih. Mas Hafi. Ya, Masya Allah. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang Anda sebutkan tadi, innal ladzina kafaru, ini sudah berbicara mengenai tentang orang ingkar.
Orang ingkar nih yang diceritain. Iya, Orang yang di kitab lain maupun itu kalau tidak beriman pun tidak sampai disebut seperti itu, Pak. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu, makhluk yang paling buruk menurut pandangan saudara sebagai seorang Kristen di hadapan Tuhan itu apa? Yang paling buruk, ya Iya. Iblis. Izinkan saya, iblis di dalam kitab saudara itu terindikasi kalau diumpamakan dengan binatang disebut apa? Nggak ada, dia kan makhluk halus, Pak. Di dalam pengajaran kitab Kejadian 2, Kejadian 3, iblis itu disebut dengan sebutan apa? Ular. Bagus sekali. Bukankah di dalam kitab Anda orang-orang Yahudi disumpahi dengan ribuan ayat? Jangankan di perjanjian lama, saya ambil contoh di dalam kitab perjanjian baru Matius 23. Izinkan saya. Kita mulai data nomor 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik. Nomor 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Nomor 17. Hai orang-orang yang bodoh, orang-orang buta, apa yang lebih penting, emas atau bait suci? Nomor 18. Bersumpah demi mesbah. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang celaka. Apa gelar yang diberikan kepadanya? Baca nomor 36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan yang mana? Treng-teng. Mereka disebut dengan sebutan anak-anak ular beludak. Anak-anak apa? Matius 23, di situ diterangkan dengan jelas Ayat bahwa berapa? orang-orang Israel, saya sudah sebutkan tadi. Saya sudah Matius menyebut 23 ayat. Matius 23 dari data nomor 15 sampai nomor 36. Ujung-ujungnya di data nomor 32 dikatakan begini. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana Mana mungkin nggak ada kamu bacaannya, dapat Bagaimana mungkin kamu Saya dapat tampilkan ya. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius 23 nih. Ya. Mana, Bang? 32, 33. Nah, di situ, di 33 tuh. Hai kamu ular, kamu keturunan ular. Bahkan mungkin Oke, meliputi sudah hukum valid, neraka. silakan. Oke. Ya, tadi cuma yang Apakah ular-ular ini artinya seburuk-buruk Sudah, ciptaan? jangan dibelurkan dulu, Bang Melo. Oke. Silakan dilanjutkan, Gurunda. Iya. Tadi saya bertanya kepada saudara, makhluk yang paling buruk di hadapan Tuhan itu apa? Anda jawab ular. Iblis. Iblis diidentikan dengan Iblis waktu itu merasuk ke tubuh ular. ya, dia identik dengan Enggak, hanya dirasuki saja waktu itu. inilah cara iblis ketika ngeles. Bukan, waktu itu dia dirasuki. Bukan ularnya yang itu. Lalu yang berperang di neraka di surga itu siapa? Ular atau kuda melawan Mikael? Di ayat berapa? Alamak. Naga ya, naga itu naga. Ya, ular atau buaya itu? Naga, Pak. Ular atau bukan? Naga itu makhluk apa ya? Sejenis ular tapi Cacing kali cacing. tapi makhluk mitologi ya. Oke, saya tidak sedang ingin mengalahkan saudara. Saya hanya ingin menerangkan begini, kawan. Ya. Ketika Al-Quran menarasikan kemudian, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang kafir dari golongan ahli kitab, siapa mereka? Pembunuh para nabi. Yang dimaksud di sini, pembunuh para nabi. Orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik ini? Mereka yang menyembah Tuhannya Yahudi dan juga menyembah patung-patung, menyembah hantu-hantu, menyembah dewa-dewa. Mereka ini pantas tidak masuk neraka? Pantas.
Pantas gak mereka disebut orang kafir? Pantas gak mereka disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk? Pantas. Kenapa pantas, Bang Suma? Belum ada nabi diutus kepada monyet. Belum ada kitab yang diwahyukan kepada kera. Wajar kalau mereka salah. Wajar kalau mereka menjadi makhluk yang tidak taat. Mereka, Bung, nabi diutus, rasul diutus, kitab diutus, wahyu diutus, bahkan kakek mereka adalah bapak para nabi. Ya. Apa Nabi kelakuan yang mereka? Orang Israel siapa aja, Bang? Ya, termasuk yang kau katakan Yesus. Yesus yang bunuh orang Romawi, Bang. Yang Atas bunuh tentara perintah? Romawi. Atas perintah siapa? Rabi siapa tuh namanya, orang Farisi ya? Sekarang begini, kawan. Kalau Anda baca Matius 23 yang tadi, kenapa mereka dikecam sama Yesus? Celakalah. Coba Anda baca 31-nya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Tanya Yesus, nabi mana aja yang mereka bunuh? Baca nomor 30-nya. Jangan tertawa. Iya. Nomor 30-nya. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Jangan Anda nuntut ke Al-Quran. Nabi mana? Tanya Yesus. Ini. Oke. Mereka orang Yahudi adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi. Tanya nabi mana aja yang dibunuhnya. Oke. Kalau di ayat Al-Baqarah ayat 61 itu kan waktu Bani Israel ngikut Musa minta makanan tuh. Iya. Terus mereka dihukum dimurkai Allah. Alasannya ternyata bukan karena minta makanan, karena membunuh para nabi. Nah, nabi mana yang sebelum Musa dibunuhin, Bang? Sama pertanyaan saya tadi. Sama tadi pertanyaan saya kepada Matius 23, kata Yesus, kalian adalah keturunan pembunuh para nabi. Nabi mana? Kalau itu yang dibunuh itu yang sesudah Musa. Kalau di Mana, 61 kan yang sebelum Musa itu. Coba Anda tunjukkan kepada saya bahwa mereka kemudian membunuh nabi setelah Musa. Itu Zakaria kan setelah Musa dibunuh. Di mana dijelaskan itu Yesaya. bahwa itu menjelaskan kemudian setelah Musa? Di mana dijelaskan? Kenapa? Di mana dijelaskan bahwa itu adalah menjelaskan tentang nabi yang datang setelah Musa? Yang di ayat mana? Ya, tadi Anda mengatakan di Matius 23 yang saya katakan, kata Anda itu adalah nabi sebelum Musa. Nabi-nabi yang dibunuh itu kebanyakan nabi setelah Musa, Bang. Nah, pertanyaan saya, sama tidak dengan apa yang diterangkan Al-Quran? Mereka adalah pembunuh nabi. Sama tidak? Kalau di Al-Quran Al-Baqarah 61, mereka dihukum lantaran membunuhi para nabi. Nah, itu kan zaman Musa nih. Kira-kira zaman sebelum Musa siapa yang dibunuh gitu? Di sini tidak diterangkan, malah diterangkan seperti ini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billah wal yaumil akhir. Malah mereka dikatakan sebagai orang-orang yang ada di antara mereka yang beriman, mereka itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Tapi Anda mencoba untuk mencari narasi bahwasanya. Enggak, saya buka ayatnya deh, biar enggak dibilang hoax, saya buka datanya ya. Al-Baqarah ayat 61 nih. Oh ya udah, sekalian Anda baca, silakan. Ya, 61 nih dia. Dari atas ya. Iya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk memberi kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Kemudian Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa Gurunda kena ban. Waduh. Gimana ini?
Sabar, Yang kau sabar. baca itu, bro, yang kau baca itu bukan Al-Quran, itu yang terjemahan kau baca. Iya, saya kan ngertinya ini bang. Iya, tapi lain kali kau bilang jangan mau membaca Al-Quran, baca terjemahan gitu. Oh iya dah, siap. Baca terjemahan gitu ya. Ya, kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka mendapat murka dari Allah. Ternyata bukan karena minta makanan di sini, murkanya disebabkan oleh hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang pertanyaan saya adalah siapa nabi-nabi zaman Musa atau sebelum Musa yang dibunuh ini, Bang? Ya, makasih. Bisa Anda tunjukkan kepada saya bahasa Arab kata sebelumnya di situ? Iya. Boleh? Ada kata sebelumnya di sana, silakan. Iya. Ada? Yakin? Ini mereka dimiskan ternyata bukan karena minta makanan. Ini kan tadinya mereka minta makanan. Ya, saya sudah akui itu, saya sudah akui. Yang saya minta itu nabi-nabi sebelumnya itu Anda dapatkan dari bahasa Al-Qur'an yang mana? Ini mereka dihukum karena membunuh para nabi. Nah, siapa nabi-nabi yang dibunuh mereka ini, Bang? Kata sebelumnya mana? Ada? Oh, tadi saya salah baca berarti. Anda mencoba memframing Al-Qur'an. Ini Enggak, kata saya Allah. salah baca. Membunuh para nabi-nabi dan mengingkari ayat-ayat. Anda ingin alasan yang tanpa hak. Anda ingin menggiring kami umat Islam yang paham original teks dengan pemahaman kekristenan Anda sebagai pengikut Paulus. Di situ tidak ada kata nabi-nabi sebelumnya, tapi Anda sadar itu, Anda menambahi supaya yang dianggap di sini adalah nabi yang datang sebelum Nabi Musa. Padahal Allah menarasikan kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Anda bertanya, nabi yang mana sebelum Musa mereka bunuh? Mana ada dalilnya kayak begitu? Anda harus tahu, setelah mereka dikeluarkan dari tekanan Fir'aun, pertanyaan saya, apakah kelakuan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu lurus? Di sini bukan karena itu, Bang, tapi karena membunuh para nabi dihukumnya. Iya, memang. Lah, memang nabi betul. siapa yang dibunuh oleh orang-orang ini, Bang? Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, dari antara mereka keluar dari Fir'aun, tekanan Fir'aun, sampai kepada turunnya Nabi Muhammad membawa wahyu, adakah nabi yang dibunuh oleh Musa, mereka? Bang. Itu tidak berbicara Nabi Musa. Ini bukan berbicara mengenai Nabi Musa. Ini keterangan yang datang kepada Nabi Muhammad, koplak. Ini keterangan ini kan zaman yang datang Musa nih, ini zaman Nabi Musa. Ini Nabi Musa diceritakan. Tetapi apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Apa kata kata Allah kepada Nabi Muhammad setelahnya? Boleh saya bilang, Bang? Iya, silakan. Maylor ini Kristen nggak, Bang? Kristen dia, sama murid Paulus. Suka silat lidah. Iman saya dia itu. Iya, makanya. Begini, saya kasih nasihat buat si Maylor. Pelajari dulu simpang siur itu. Baru kamu belajar Al-Quran. Belajar tanpa guru itu sama aja sama orang bodoh. Kan nanya doang, Bang. Nanya boleh kan? Gratis kan? Dia tidak belajar Quran. Dia mencoba untuk mengobati luka sebagai Kristen. Ingin mencari supaya kami juga umat Islam luka. Padahal Al-Quran ini perintah kepada Nabi Muhammad. Wa iskultum, dan ingatlah. Siapa yang disuruh mengingat di situ? Nabi Muhammad. Jadi ini keterangan Nabi Muhammad, keterangan Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan Tuhan sedang menceritakan tentang keadaan pada masa itu. Tetapi ini keterangan Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Kapan itu? Ada nggak sejarahnya mereka terombang-ambing kemudian di Babilonia? Ada nggak? Di pembuangan? Ada nggak? Ada yang ngerti nggak itu? Iya, di situ
dia dimurkai bukan karena minta makanan ternyata kan. Memang nggak ada di situ diceritakan dimurkai Tapi karena membunuh para nabi. Padahal mereka awalnya cuma minta makanan kan. Bro, izin dulu ya. Ini kan Anda yang bertanya, kenapa Anda yang nerangin? Atau dibalik Bang Juma nanya Al-Quran ke Anda yang nerangin mau? Dia membingungkan. Ya memang karena kamu Kristen, kamu pasti bingung. Kamu pasti bingung. Namanya Kristen. Kristen itu, dengarkan ini. Seluruh Indonesia harus dengar ini. Orang Kristen itu kebanyakan kalau bertanya tentang Al-Quran paling kritis. Wah, paling hebat. Kalau tanya tentang terjemahan Al-Quran, wah, orang yang paling kritis pokoknya. Pokoknya tidak boleh ada daun kering yang berjatuh tanpa kita kasih alasan. Kenapa daun itu berjatuh? Ketika dia jatuh ke tanah, kenapa arahnya tidak mengarah ke selatan? Terus kenapa harus tangkainya dulu? Kenapa bukan daunnya dulu? Terus kenapa ketika dia jatuh ke bawah, bunyinya tidak seperti daun kering? Kenapa daunnya kayak piring? Nggak boleh kayak begitu. Harusnya kalau dipandang dari kiri, dia harus nampak seperti daun kelapa. Tapi faktanya, saya lihat dari kanan, dia nampak seperti daun serai. Nggak bisa, nggak boleh. Harus kayak gini, harus kayak gitu. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Tapi coba tanya dia tentang Bible, lumpuh. Kalau bisa dia jadi kecoa aja, penting jangan kau tanya tentang Bible-nya. Jangan kau tanya tentang Bible Kristen itu, jangan puasa. Itulah dia. Terlontar ungkapan-ungkapan yang tidak rasional alias irasional. Tapi kalau bertanya tentang terjemahan Al-Quran, wah kayak gitu tadi. Kayak gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Itunya kenapa? Kenapa itunya? Kenapa bagaimana? Di mana dan kemana? Untuk siapa dan kapan? Ah, itulah Kristen. Itulah Kristen. Itu tipikal itu. Itu sudah dibawa dari rahim ibunya tuh. Tapi kalau ada orang bertanya tujuannya untuk pintar, nah itu baru orang yang akan mendapatkan secercah sinar ilahi untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau yang kayak itu tadi, wow, itu namanya orang bodoh yang sombong. Iblis dong. Sudah, ya silakan Bang Andi. Dong Bang Juma, kalau orang bodoh yang sombong, iblis dong. Kan mereka bukan lagi hamba Tuhan. Mereka bukan hamba Tuhan lagi. Galatia 5 nomor 1. Kita sudah dimerdekakan dari Kristus. Jangan lagi kamu mau dikenakan kuk penghambaan. Sekarang ini kita ini bukan hamba lagi. Sekarang ini kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris Tuhan. Maka selayaknya Tuhan tidak ada yang perintah. Begitu juga kita nggak boleh diperintah. Kita harus merdeka, bebas, mau apa saja. Karena kita ini sudah mensifati sifat-sifat Kristus. Sifat-sifat Kristus, apakah Kristus anak Maria bebas dari perintah? Tidak taat kepada perintah? Tidak tunduk kepada perintah Kristus anak Maria? Tunduk atau tidak? Enggak, tunduk. Tunduk. Tapi mereka ini tunduk apa tidak? Tidak. Tidak, Jadi mereka ini Kristus apa? Kristus yang asli atau yang palsu? Palsu, Paman. Palsu. Itulah dia. Jadi kita diskusi manusia 100%, iblis 100%. Karena kenapa? Dia tak tanggalkan akal. Kalau saudara Kristen ini, alhamdulillah, teman Kristen dia masih mau mendengarkan. Artinya, ya kalau saya ikuti Islam, apa yang dia kasih ke saya? Surga. Menurut Islam. Nah, kalau saya tetap di Kristen, apa yang saya dapat dari Kristen? Neraka. Menurut siapa? Menurut Bible. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 22-23. Ya toh? Seperti itulah adanya. Silakan teman-teman. Izin Gurunda, dibuka WA-nya itu ada yang pesan perumahan barusan nelpon ke saya. Nomornya udah saya kirim ke Gurunda. Lanjut Bang Andi. Ya. Yang paling parah tadi itu Bang Juma jeli banget loh. Sampai bisa di original teksnya kan di Al-Quran tadi itu nggak ada loh itu kata sebelum. Bang Juma jeli banget loh. Saya juga nggak nyampe ke situ loh kan itu.
Ustaz Alif ya. Alhamdulillah gitu loh. Jadi Kristen ini memang suka ngedit, nambahin. Kalau nggak nambahin ngurangin. Jadi kalau nggak jeli, lu pasti menjawab. Nabi siapa sebelum Musa di sana maksudnya yang dibunuh kan gitu. Kalau nggak ada kata sebelumnya banyak mak. Jeli banget sampean, masya Allah. Muridnya Bang Handi siapa dulu Bang Handi, masya Allah. Lanjut. Itulah saya maksud teman-teman, kalau nggak ngerti Al-Quran ya jangan coba-coba dah. Kamu akan tergiring loh. Kalau nggak jeli kayak Manjuma, yakin, bener, yakin kamu akan tergiring. Pasti kamu berusaha menjawab sebelum Nabi Musa siapa yang dimaksud. Padahal tidak ada kata sebelum. Nabi Musa itu lanjut ke bawah. Diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada Nabi yang dibunuh, bukan sebelumnya. Nah ini kalau kau terpaku di sana, nauzubillah min dzalik, selesai kau menjadi seorang Muslim. Begitu kira-kira. Lanjut. Iya. Makanya dikatakan Al-Quran, Dinda, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu akan membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Saya ulang, saudara-saudara iblis itu adalah kafir, si kafir, pengikut Kristus. Dia akan membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan. Makanya Al-Quran seruannya apa? Kenapa kita harus ada di sosmed ini? Sebagai pasukan yang kemudian membatasi pergerakan-pergerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Apa kata Allah? Innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah. Oke, kita bangga dengan itu. Kita lihat, kita teropong ke depan. Siapa musuh kita? Walladina kafaru fi sabilit tagut. Orang beriman berperang di jalan Allah. Siang malam mengajarkan orang untuk waras. Mengajarkan orang untuk menghargai Yesus. Untuk memuliakan Yesus. Untuk mensucikan Yesus dari fitnah. Itu orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi yang di depan, apa kata Allah? Mereka pun akan melakukan perlawanan dengan perang di jalan tagut, jalan iblis. Nah, setelah itu terjadi, dan memang itu terjadi, dan benar-benar terjadi, dan sedang terjadi, maka kita memegang kunci. Apa kata Allah? Faqatilu awliya asyaitan. Perangi dia. Perangi saudara-saudara setan. Jangan kau biarkan mereka pelintir Al-Quran. Jangan kau biarkan mereka menggunakan nama Allah. Dan mereka gunakan pada bukan yang tempat yang semestinya. Jangan kau biarkan mereka menggunakan istilah Al-Quran. Di mana mereka menggunakan istilah itu pada bukan tempat yang seharusnya. Faqatilu awliya syaitan. Perangi mereka. Inna qaida syaitan kana daif. Sesungguhnya pengaruh-pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat siapa? Pengikut Kristus dalam wujud manusia. Ya, maka jangan kita lemah. Kita harus kuat hadapi mereka. Ketika Allah mengatakan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Jadi mereka yang ikhlas, ridha, 24 jam memperjuangkan tali agama Allah. Kemudian ada orang-orang yang selalu senang dengan penderitaan orang-orang yang berjuang, maka itu adalah pasukan-pasukan setan. Meskipun dia terlihat nampak Islam, meskipun terlihat mereka mengaku Islam, meskipun mereka terlihat menggunakan nama Islam, meskipun mereka sudah mengucapkan kalimat syahadatain, tapi kalau mereka membenci orang yang memperjuangkan tali agama Allah, maka dia adalah iblis yang menyerupai umat Islam. Pahami itu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam muncul kemudian orang-orang yang masuk di dalamnya, ngaku-ngaku sebagai kaumnya. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam, muncul orang di dalam barisannya, ngaku-ngaku sebarisan dengannya, tetapi nusuk dari dalam. Ingat bagaimana Yesus kemudian, orang-orang yang menjadi orang pilihannya, di antaranya ternyata ada iblis. Begitulah yang ada di akhir zaman ini. Ada orang yang sedang memperjuangkan tali agama Allah, memperjuangkan akidah Islam, dia malah kemudian marah, sirik, dengki, iri, hasad, husud, sari santet kemana-mana dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Maka mari yuk teman-teman yang mendengarkan di bawah, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, dimanapun Anda berada, dukung pergerakan apologet Islam Indonesia. Faqatilu awliya asyaitan. Mari kita perangi saudara-saudara setan ini. Dengan cara apa?
perang argumentasi, perang data. Sekira begitu dari saya. Saya makan siri dulu sebentar, silakan. Baik, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Baik, Krisna sudah di atas lagi. Krisna boleh di open mic-nya. Kalau tadi bertanya tentang kenapa harus Islam sudah dijabarkan, izinkan saya coba mengingatkan kembali Krisna. Krisna Bang. masih menganggap Tadi terlempar saya. Iya. Krisna masih menganggap sebagai hamba Tuhan atau mau memilih jadi anak Tuhan? Krisna? Iya. Bukannya menurut sama, Krisna? Iya. Sama itu kah? Dari data tadi yang dibacakan, Matius 23, nomor 31 sampai 33, kemudian ditegaskan oleh Paulus di Galatia 5 nomor 1, bahwa kemerdekaan itu sudah tidak lagi menjadi hamba Tuhan, melainkan menjadi anak Tuhan. Sementara Yesus di Matius pasal 12, perikopnya itu dia hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Jadi Anda mau menyaingi Yesus sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan? Bukannya itu sama aja, hamba sama anak itu sama kah Bang? Ya, izin Bang Dito, bentar. Ini ribut yang di bawah host tidur. Barusan saya ngomong kan, masa host tidur? Ada yang mau syahadat katanya. Coba siapa namanya? Kang Dito dipantau dulu di bawah. Siapa namanya coba? Biar gak ribut netizennya. Baik. Memantau. Apa? Mantau. Oke, sebentar ya Bang Krisna ya. Kalau nanti kelempar lagi, langsung saja. Minta naik lagi. Mana? Atas nama siapa yang mau syahadat? Ada slot 01, silakan naik. Jadi teman-teman yang memonitor di bawah, tolong di tag. Mana? Gak ada. Gak ada. Baik, kalau gitu kita lanjutkan kita lagi. Ini izin dulu kan itu. Kita ini baca typing, tapi kita nggak perlu nanggapi kalau nggak penting. Itu hanya membelokkan topik, gitu loh. Kalau Mas Hadat itu nggak begitu caranya ya. Oke, lanjut. Iya, orang lagi diskusi ribut terus. Lanjutkan gitu sama Chris. Ustaz Alif udah monitor mungkin? Ya Ustadz. Monitor pamanku. Oh iya, sembari Bang Zuma lagi apa? Susur, bikin kinang. Ya, Krisna ada mau ditanya lagi silakan. Saya jawab ya kalau gitu. Belum Ustaz. Belum. Mulai nih, kita hangatkan suasana dulu ya. Izin dulu Aduh, itu Kang Dito ininya. Tongkatnya ngeri kali. Ya nggak apa-apa Bunda. Izin dulu ya bahwa kita bangga punya Bang Juma loh. Kita nggak kepikiran tadi bagaimana menambah satu kata merubah makna. Itu ada kata sebelumnya ditambahkan. Jadi teman-teman semua, kalau ada iblis bertanya tentang Al-Quran, dia tuh berstatement dulu. Nah, statementnya inilah yang membuat Anda kalau tidak jeli langsung menjawab, Anda akan mengalami kesulitan. Jadi sengaja membelokkan dulu maknanya. Kalau nggak ditambah dikurangi, yang jelas diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya lanjutin dulu dikit ya. Terus kemudian jangan langsung main jawab. Itulah malam ini benar-benar nih tidak ada yang bisa dari kita semua yang ada di sini ya. Kita beri apresiasi kepada Bang Juma yang begitu jeli. Ini ilmu yang kita dapat. Artinya apa? Jangan langsung menanggapi oten itu. Jeli dulu gitu loh. Apa benar statement dia dan yang dia tanyakan itu? Kenapa demikian? Dia meniru bosnya yang ada di Lembaga Bible Indonesia itu. Penuh editan.
kemudian dipercaya. Nah, mereka membawa kepercayaan mengedit, terus dipakai caranya supaya umat Islam ini kalah dalam berdiskusi. Nah, itulah yang disebut perilaku iblis yang nyata. Waspadalah, waspadalah terhadap iblis yang nyata. Terima kasih. Baik, memang kita harus jeli sih. Saya pun juga kalau ada pertanyaan seputaran ayat-ayat suci Al-Quran, saya harus siapkan data dari beberapa tafsir dulu. Kalau dari terjemahan, saya juga tadi sependapat dengan Bang Handi bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan, tapi memang bandel. Saya bilang pada si Hale ya, sudah dapat jabatan khusus dari saya, itu Raja Monyet, bukan lagi Raja Debat, karena udah 8 kali bertanya, menipu, dia bilang Al-Quran yang dibaca terjemahan. Semoga menjadi pembelajaran buat saudara-saudara Kristen ya. Ingat, Al-Quran bukan terjemahan. Gitu. Sama kemarin ya. Kemarin di komelnya Bang Paruk. Si Oten nih, hadis ini dia bawa hadis mutiara, kata loh, ada hadis mutiara mana, coba buka, mau tahu di mana dia buka, ternyata ini Ustadz yang dia bawa itu ini Isa dan Islam yang Ustadz biasa bawa kan, Ustadz Ali. Ternyata di situ aku bilang kafir punya itu. Coba kau geser ke bawah itu gambarnya di atas itu warna hijau tanda salib, kafir punya tuh. Linknya itu kafir itu, websitenya itu kafir. Pantas kau bawa itu, dia nggak mau sorot itu, dia sembunyikan. Aku bilang tarik ke bawah, coba. Jadi aku bukakan kan aku banyak save, banyak yang terima kasih Bun. Hampir noten menyesatkan. Jadi hati-hati ya kalau mereka bawa sebuah narasi, kita harus jeli. Gitu kayak Gurunda tadi kan, Masya Allah. Lanjut. Jadi kembali ke topik yang dia bawa Al-Baqarah ayat 61 itu gitu ya. Saya rasa kalau muslim nggak jeli kayak Bang Jumbo, Anda pasti pusing. Nanti menjawab salah, tidak dijawab, berarti Anda nggak bisa apa-apa. Kenapa dia menambahkan kata sebelumnya? Jadi Anda harus memutar otak, siapa Nabi yang dibunuh sebelum Musa di sana. Itu berubah makna loh. Jadi Anda akan berusaha memeras otak untuk menjawab yang tidak ada jawabannya dalam Al-Quran. Ditambahkan kata sebelumnya. Padahal itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, mengkisahkan tentang itu. Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad. Itu kira-kira. Waspada. Lanjut, jangan dipindahin topik. Lanjut. Ya, kita kembali ke Krishna. Bang, Kang, ya, Akang, silakan. saya izin. Karena di sini udah banyak Muslim, yang Krishna cuma satu. Biar saya turun, biar tempat Kristen saya aja, satu. Bunda Nora, saya aja. Jangan, nggak apa-apa, Bunda. Saya udah dari tadi di sini, nggak apa-apa. Jangan ada balik nggak enak. Nggak apa-apa, Bunda. Saya bisa di bawah juga nggak masalah. Saya izin, saya memang mau turun. Izin semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Bunda Minasya. Masih saya lanjutkan nanti karena belum jamnya Bang Handi full moderator. Bang Krishna, bro, silakan apa tadi yang mau dipertanyakan? Mumpung masih ada waktu ya, masih roh itu nyambung.